Wong Edan Bagu. Siapa Wong Edan Bagu? Wong Edan Bagu adalah manusia biasa, sama dengan pada umumnya kebanyakan manusia. Hanya saja, dia pernah berhasil mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu kesaktian di tanah Jawa Dwipa ini. Karena selain Wong Edan Bagu memang berbakat dalam bidang ilmu Jaya Kawijayan, dia adalah salah satu keturunan penguasa tanah Padundan yang tersisih akibat persaingan politik keluarga yang dibutakan oleh gemerlapnya dunia. Wong Edan Bagu adalah abdi dalam keraton. Di keraton, dia bergelar Senopati Anom. Selain itu, Wong Edan Bagu juga seorang ahli spiritual tauhid yang sering diundang masuk pesantren untuk mengajarkan ilmu tasyawuf dan tauhid kepada para santri dewasa. Atas keberhasilannya dalam mempelajari ilmu-ilmu kesaktian Jawa kuno, warisan para leluhurnya yang sangat jarang mampu dipelajari oleh kebanyakan orang pada umumnya, karena persyaratan lelakunya yang tidak mudah dan ringan, Wong Edan Bagu mengalami kemudahan dalam banyak hal. Untuk mewujudkan segala keinginannya, apapun yang dimau, selalu berhasil diraihnya. Dengan itu pula, Wong Edan Bagu mendapatkan kepercayaan dari Presiden kedua Republik Indonesia untuk menjadi pendukung spiritual keluarga Presiden. Namun sayang, bersamaan dengan runtuh dan tumbangnya kekuasaan Presiden kedua Republik Indonesia itu, Wong Edan Bagu mengalami keruntuhan pula, bahkan hancur berkeping-keping. Banyak para sahabatnya yang satu level dan profesi serta satu naungan bersamanya, yaitu menjadi budak sang presiden, mati tewas tanpa diketahui dengan pasti penyebab alasannya. Karena itu, Wong Edan Bagu mengalami ketakutan dan stres berat, lalu melarikan diri, mencari tempat persembunyian yang aman baginya. Wong Edan Bagu melakukan itu karena tidak ingin melibatkan siapapun, terutama keluarganya, tentang kesalahannya yang fatal tersebut. Dalam persembunyiannya, Wong Edan Bagu mempelajari ilmu serat sastra Jendra Hanyuningrat, Pangruwating Biu dan Manunggaling Kawula Gusti, serta mendalami serat Sangkan Paraning Dumadi. Dengan ketiga lelaku yang dipelajarinya itu, Wong Edan Bagu kembali memiliki kepercayaan diri lagi, yang sebelumnya telah hilang, lenyap, sirna, musnah, bersamaan dengan hancurnya kekuasaan Presiden kedua Republik Indonesia yang pernah menjamin dirinya dan keluarganya tentang kebutuhan kehidupan dunia. Lalu Wong Edan Bagu muncul dari persembunyiannya setelah semua situasi dan kondisi kembali aman dan nyaman, lalu menemui seorang guru di daerah ujung Kulon Banten yang kemudian memerintahnya untuk mengembara keliling dunia tanpa bekal, tanpa identitas dan tanpa latar belakang apapun. Dalam pengembaraannya itu, Wong Edan Bagu mendapatkan pelajaran hakikat hidup yang seharusnya dimiliki oleh sekalian manusia hidup sejak awal dilahirkan ke dunia, dan Wong Edan Bagu tertarik untuk mempelajarinya secara keseluruhannya dengan sempurna. Hingga pada akhirnya, Wong Edan Bagu mendapatkan petunjuk dari Tuhan, bertemu dengan seseorang yang hebat, yang kemudian mengajarinya tentang wahyu pancagaib, dan dengan wahyu pancagaib itulah Wong Edan Bagu mengetahui, mengerti dan memahami hakikat hidup yang sebenarnya sendiri, bukan katanya siapapun dan apapun. Lalu Wong Edan Bagu bertekad nekat untuk menyelami kedalamannya lebih detail lagi, karena tak mau terganggu dan gagal. Kemudian, semua dan segalanya ditinggalkan dengan rela, tanpa penyesalan, sebab baginya, semua yang pernah diraihnya dulu, sudah lebih dari cukup memuaskannya. Kemudian Wong Edan Bagu mengambil tempat di wilayah Brebes, Jawa Tengah, sebagai tempat laku untuk menggembleng lahir batinnya, apapun dikorbankannya, apapun dilakukannya, demi mengenal Tuhan, yang dipuja dan dipujinya selama ini, secara detail. Baginya, tidaklah mungkin menyembah dan memuja-memuji sesuatu yang tidak jelas dan pasti, sebab itu, semua dan segalanya dikorbankannya. Kemudian Wong Edan Bagu menutup diri dari semua dan segalanya, berfokus khusus untuk menggali rasa yang meliputi seluruh tubuhnya, yang
yang diyakininya ada firman Tuhan yang bisa menjamin hidup mati dan dunia akhiratnya. Dan di kamar gelap ukuran 3 kali 3 meter inilah Wong Edan Bagu menghabiskan waktu sehari-harinya untuk bersemedi, menggembleng dirinya secara lahir dan batin untuk mengenal Tuhannya secara pribadi. Semuanya, segalanya diarah fokuskan khusus hanya kepada Tuhan, bukan yang lainnya. Tidak peduli dengan apapun yang ada dan pernah dimilikinya, bahkan tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi nanti. Atas tekadnya itu, semua ilmu-ilmu yang pernah dipelajari dan dimilikinya, tidak satu pun digunakannya. Wong Edan Bagu hanya mempraktekkan wahyu pancagaib dalam menyelami samudera gaibnya Tuhan yang dirindukannya. Bersemedi, tidur, bersemedi lagi, tidur lagi, bersemedi, tidur, gitu dan selalu gitu yang dilakukannya selama berbulan-bulan di kamar ini. Nyaris tidak pernah tersentuh udara bebas dan segar dan cahaya matahari di luar. Baginya, tidak ada tanpa semedi. Baginya, tidak ada waktu tanpa mencari Tuhan. Baginya tidak ada waktu dan kesempatan untuk tidak mempelajari Tuhan. Wong Edan Bagu yakin dan percaya bahwa wahyu pancagaib adalah satu-satunya sarana terbaik, tertepat dan terpasti untuk mengenal dan berkomunikasi dengan Tuhan, karena sebagian buktinya sudah didapatkannya sebelum melakukan pengurungan diri ini. Itu sebab Wong Edan Bagu tidak menggunakan ajaran dan ilmu apapun dalam laku mengenal Tuhannya secara pribadi ini. Selain menggunakan wahyu pancagaib, Wong Edan Bagu juga tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatannya untuk memeluk yang dirinduinya, yaitu Tuhan. Semedi, istirahat, semedi, tidur, semedi, makan, semedi, ke toilet, semedi, masak, semedi, makan, semedi, merokok, semedi, istirahat, itu dan begitulah yang dilakukan Wong Edan Bagu di rumah ini selama 3 tahun kurang lebihnya. Wong Edan Bagu akan menghentikan semedinya jika ada seorang sahabat yang datang mengunjunginya, khususnya malam Senin Pahing. Karena di malam Senin Pahing, Wong Edan Bagu memiliki kegiatan mendidik para kadang anom didikannya, atau ada seseorang yang datang menemuinya untuk minta pengobatan suatu penyakit. Jika tidak, Wong Edan Bagu hanya bersemedi dan semedi selalu. Istirahat jika capek dan tidur kalau mengantuk. Habis istirahat atau tidur, tanpa buang waktu, langsung semedi lagi. Kalau mendapat kesaksian bukti dari semedinya tentang Tuhan yang sedang dipelajarinya, Wong Edan Bagu akan menulisnya di laptop ini, yang kemudian diagendakan di akun internet miliknya. Selain sebagai dokumen pribadi, juga berharap agar bukti nyata yang diperolehnya itu bisa dibaca oleh banyak orang, khususnya kadang anom didikannya yang bertempat tinggal jauh dengannya.
Jika merasa lapar, Wong E dan Bagu akan memasak. Dan di saat memasak inilah, sambil menunggu nasi matang, Wong E dan Bagu sejenak menghirup udara bebas dan mengontakkan tubuhnya dengan matahari. Setelah nasi matang, Wong E dan Bagu makan dengan lauk seadanya. Selesai makan, lalu istirahat sejenak sambil merokok. Setelah istirahat sambil merokok, lalu masuk kamar lagi untuk melakukan semedi lagi. Itulah dan begitulah hari-hari Wong E dan Bagu selama 3 tahun kurang lebihnya mengurung diri dan menyendiri di dalam kamar ukuran 3 kali 3 meter ini. Tidak peduli dengan apapun yang ada dan pernah dimilikinya, bahkan tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi nanti. Atas tekadnya itu, semua ilmu-ilmu yang pernah dipelajari dan dimilikinya, tidak satu pun digunakannya. Wong E dan Bagu hanya mempraktekkan wahyu pancagaib dalam menyelami samudera gaibnya Tuhan yang dirindukannya. Bersemedi
tidur, bersemedi lagi, tidur lagi, bersemedi, tidur, gitu dan selalu gitu, yang dilakukannya, selama berbulan-bulan di kamar ini, nyaris tidak pernah tersentuh udara bebas dan segar, dan cahaya matahari di luar. Baginya, tidak ada tanpa semedi. Baginya, tidak ada waktu tanpa mencari Tuhan. Baginya tidak ada waktu dan kesempatan untuk tidak mempelajari Tuhan. Bersemedi, tidur, bersemedi lagi, tidur lagi, bersemedi, tidur, gitu dan selalu gitu, yang dilakukannya, selama berbulan-bulan di kamar ini, nyaris tidak pernah tersentuh udara bebas dan segar, dan cahaya matahari di luar. Hingga pada akhirnya, Wong E dan Bagu berhasil bersua dengan Tuhannya yang selama ini dirinduinya dan mendapatkan wahyu pancalaku dari Tuhannya tersebut. Pasrah kepada Tuhan, menerima Tuhan, mempersilahkan Tuhan, merasakan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun dan siapapun serta dimanapun. Dengan pedoman hakikat hidup, serta tuntunan hidup wahyu pancagaib yang diibadahkannya, menggunakan wahyu pancalaku ini, Wong E dan Bagu mengakhiri pengurungannya, dan kembali bermasyarakat, seperti sebelumnya, guna mengamalkan apa yang telah berhasil didapatkannya itu, sesuai yang diamanahkan oleh Tuhannya. Demikianlah sekilas riwayat tentang Wong E dan Bagu, dan terima kasih.